Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwanu akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah khususiyat atau ciri-ciri yang bisa dikatakan sebagai ghina atau nyanyian yang diharamkan. Sebelumnya kita pernah mendefinisikan masalah ghina atau nyanyian yang dimaksud di dalam syar'i bukan di dalam bahasa. Yang kedua adalah sesuatu keterangan yang bisa kita masukkan di dalam ghina secara bahasa, secara istilah tentunya bukan secara bahasa. Yang kita ini adalah ghina yang diharamkan atau nyanyian yang diharamkan. Apa saja sebenarnya syarat yang bisa dikatakan sebagai nyanyian atau nyanyian yang diharamkan? Itu cuma 2 syarat sebenarnya menurut pandangan Sayyid Ali Khamenei hafadzahullah. Mungkin agak sedikit berbeda dalam masalah syarat-syarat yang bisa dikatakan ghina yang haram. Mungkin marja lain atau ulama yang lain ada sedikit berbeda dalam masalah syarat-syarat tersebut, tapi kita baca menurut pandangan beliau secara umum. Yang cuma dua syarat. Yang pertama adalah adanya lahu. Yang kedua adanya idlal, artinya adanya penyesatan dari jalan yang benar. Adapun yang pertama adalah maksud lahwi atau bisa dikatakan secara bahasa itu adanya hiburan atau menyebabkan hiburan atau kesenangan dan menyebabkan kelalaian. Ini dinamakan lahu. Ini disebutkan menyebabkan sesuatu yang bisa menyebabkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dan menyebabkan kelalaian. Ini lahu, dikatakan lahu. Tapi tidak semua lahu bisa dikatakan ghina yang haram. Bisa lahu bisa dikatakan tidak disebut sebagai ghina, tidak dikatakan ghina di dalam masalah ini. Gitu. Misalnya seorang menonton TV, ya kan? Dia menyebabkan kesenangan dan menyebabkan lalai dalam masalah tersebut. Haram dalam masalah itu. Tapi tidak bisa dikatakan ghina di dalam masalah ini. Gitu, tidak bisa dikatakan ghina di dalam masalah ini. Kelalaiannya lah yang menyebabkannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak bisa dikatakan ghina. Gitu, tidak bisa dikatakan ghina di dalam masalah atau nyanyian dalam masalah ini. Ghina di dalam masalah ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan dari suara ya, dari nyanyian itu bisa menyebabkan kesenangan dan kelalaian. Tetapi tidak semua kesenangan dan kelalaian tersebut dikatakan ghina yang diharapkan. Jadi harus ada syarat tambahan. Yang kedua adalah adanya idlal atau penyesatan dari jalan Allah atau jalan yang benar. Gitu. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan ghina yang haram. Atau bisa saja tidak bisa dikatakan ghina dalam masalah ini. Seperti misalnya orang yang menonton televisi sampai lalai, demikian. Jadi harus ada 2. Harus ada idlal ansabilillah dan juga harus ada lahu. Dan harus ada tentunya dalam masalah ini bisa masuk dalam wilayah ghina, bukan selain daripada ghina. Nah, adapun idlal an sabilillah atau penyesatan dari jalan Allah atau jalan yang benar itu bisa penyesatan atau inhiraf pada masalah akidah dan inhiraf pada masalah fikih atau ahkam atau muamal atau amal. Adapun dalam masalah akidah atau etikad atau keyakinan bisa saja misalnya menyebabkan baik itu dari kalimatnya ataupun dari kondisinya dari nyanyian tersebut bisa menyebabkan misalnya takhayul atau hiburan terhadap zihni atau terhadap pikiran yang menyebabkan lalai yang jauh daripada kebenaran atau bahkan menentang daripada kebenaran dengan tenggelamnya daripada nyanyian tersebut. Bisa saja terjadi hal itu dan banyak terjadi dalam masalah ini. Misalnya dari kalimat misalnya ada kalimat dari nyanyian tersebut bisa khilaf atau menyalahi daripada ketentuan daripada akidah atau etikad atau keyakinan itu yang diharamkan. Yang kedua dari muamalah ya, dari muamalah misalnya atau dari perbuatan atau dari amal ya yang inhiraf amal yang tidak sesuai dengan akhlak ataupun fikih ataupun ahkam. Ini bisa terjadi. Seperti misalnya seorang mendengar nyanyian, dengan nyanyian tersebut dia terpengaruh untuk tidak melakukan untuk tidak berjilbab atau menutup aurat ataupun untuk melakukan zina ataupun naudzubillah min dzalik ataupun untuk melakukan hal-hal yang secara hukum akhlak dan hukum fikih misalnya itu dipersalahkan. Itu bisa saja terjadi. Jadi penyesatan terhadap masalah
tersebut dari ghina atau nyanyian bisa berupa akidah ataupun bisa berupa amalan atau bisa berupa akhlak dalam masalah tersebut. Di dalam masalah idlal ataupun di dalam masalah penyesatan terhadap pihak lain melalui dalam masalah nyanyian, itu ada 3 bentuk. Bisa melalui kalimat, jadi bisa orang tersesatkan baik amalnya, akhlaknya ataupun i'tiqadnya baik dengan perkataan. Misalnya ada sebuah perkataan, misalnya manusia tempat salah dan lupa misalnya, padahal dia menghukumi selakuli, bahkan padahal ada sebagian manusia suci yang tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Itu salah satu daripada penyesatan dalam masalah tersebut. Dan masalah-masalah yang lain juga banyak, kalimat-kalimat yang bisa menyesatkan i'tikad atau amalan. Misalnya manusia itu adalah bebas. Mengapa harus ditutup-tutupi? Jadi dia tidak menggunakan kerudung misalnya. Nah, seperti itu masalah kalimat yang bisa mempengaruhi bahkan misalnya anak muda yang masih tumbuh dewasa mendengar kata-kata tersebut dan jadi masyhur, jadi melakukan hal-hal yang khilaf daripada masalah akidah dan masalah fikih dan akhlak. Yang kedua bukan hanya masalah kalimah, tapi bisa aja bukan berupa kalimah, ya, bukan berupa teks, gitu. Seperti misalnya nada, dari nada suara tersebut, ya, dari nada suara tersebut bisa menyebabkan syahwat. Ya, bisa menyebabkan syahwat atau bisa menyebabkan atau menggiring orang dari nada-nada tersebut kepada hal-hal yang haram. Bisa saja terjadi. Misalnya seorang wanita dengan nada yang sangat lembut demikian bisa menyebabkan syahwat bagi seorang pria misalnya demikian. Yang ketiga dari sisi keadaan. Dari sisi keadaan syarat-syaratnya, ya, itu bisa menyebabkan ghina yang diharamkan. Bukan hanya dari kalimat, bukan hanya dari nada, bahkan dari kondisi. Misalnya dia itu misalnya dari kalimatnya bagus, ya, dari nadanya tidak terlalu memberikan menyebabkan syahwat misalnya. Tetapi misalnya dari sisi keadaan, misalnya dari sisi keadaannya dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu, bisa menyebabkan orang yang menonton atau yang mendengarnya bisa menyebabkan hal tersebut jatuh kepada hal yang haram. Contohnya misalnya kondisinya orang yang bernyanyi dalam masalah ini, ya, di depan pria dengan misalnya dengan kondisi baju yang tidak sesuai yang dengan syar'i misalnya, yang menyebabkan dorongan syahwat bagi yang menontonnya demikian. Itu pun dengan kondisi. Walaupun kalimatnya bagus, nadanya juga bagus, tapi dalam masalah ini, ya, kondisinya yang menyebabkan haram. Jadi 3 hal yang bisa menyesatkan, baik itu dari kalimat teksnya ataupun dari nadanya ataupun dari kondisi syarat-syarat yang terpenuhi dalam masalah ini. Dan apakah misalnya dalam masalah ghina tersebut mi'yarnya adalah fi'li, ya, ini harus sekarang, atau sya'ni. Jadi sya'ni itu adalah secara umum. Maksud sya'ni atau fi'li itu seperti apa? Contoh misalnya ada sebuah dikatakan ghina al-muharram atau nyanyian yang diharamkan, yang terpenuhi tadi adanya lahwi dan adanya penyesatan dari jalan yang hak. Ini termasuk dalam misdak tersebut. Tetapi bagi seorang tersebut karena imannya kuat atau terbiasa mendengarkan, tidak menyebabkan haram, tidak menyebabkan tidak mendorong kepada khilaf syar'i, tidak menyebabkan kepada khilaf akidah, tidak mendorong kepada khilaf akhlak kepada seorang tersebut karena orangnya mukmin misalnya. Tetap saja itu haram. Karena secara syar'i bukan secara fi'li. Mungkin secara fi'li atau secara kondisi sekarang bagi orang tersebut tidak menyebabkan efeknya, tetapi secara sya'ni, secara umum lagu tersebut bisa menyebabkan efek bagi orang umum. Ini secara sya'ni. Jadi bagi orang umum juga bukan hanya pada saat itu, bisa aja dalam masa kemudian. Jadi dalam masalah itu bukan fi'li tapi dilihat adalah sya'ni. Dan ada beberapa hal yang bisa menjadi pendorong keterangan mengenai masalah apakah ghina
yang diharapkan tersebut dengan syarat-syarat ini, ada syarat apakah masuk dalam ghina yang diharapkan atau tidak. Syarat-syarat tersebut insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai masalah quyud terhadap makna atau keterangan-keterangan tambahan terhadap makna ghina yang diharamkan. Apakah masuk di dalam ghina yang diharamkan ataukah tidak masuk dalam syarat-syarat ghina yang diharamkan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.